Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian. Hari ini Minggu 15 Januari 2023, minggu ketiga di tahun yang baru. Kemurahan Tuhan bagi kita semua sehingga kita bisa ada sebagaimana ada memasuki tahun yang baru, karena sekarang masih dalam suasana tahun yang baru. Dan saya rindu untuk mau berbagi firman Tuhan bagi kita semua, karena kita perlu akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Apa terlebih di awal tahun ini, tahun 2023. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada, dan juga jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu untuk hamba menyampaikan pesan firman. Sekalipun hanya melalui tayangan ini, kami minta pengurapan Tuhan turun atas kami, turun atas hamba-Mu, turun atas jemaat Tuhan, setiap semua kami yang mendengarkan akan tayangan ini. Kami perlu kebenaran firman-Mu dalam setiap kami, karena oleh firman Tuhan itu, kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan dengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan pada perenungan saat ini dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Berkata demikian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saya mau bicara dalam kesempatan ini, bicara tentang konteks Allah bekerja. Luar biasa ayat ini saudara-saudara. Semua ayat luar biasa. Tapi khusus untuk hari ini, minggu ini, pada minggu ketiga di Januari 2023. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudara menyikapi tentang Allah turut bekerja. Saya ingin menyampaikan kepada kita ada beberapa hal yang paling tidak yang dapat kita simpulkan dari perkataan firman Allah turut bekerja. Pertama adalah bahwa Allah kita Allah yang tidak tinggal diam. Artinya adalah Dia turut terlibat dalam setiap sendi kehidupan saudara dan saya, dalam segala perkara, dalam segala hal apa yang engkau hadapi dalam hidup. Puji Tuhan. Allah tidak tinggal diam. Saudara mengambil contoh dalam Alkitab ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Satu ketika Tuhan berkata kepada Musa bahwa ketika mereka melihat bangsa Mesir yang besar itu sebagai musuh mereka, Alkitab menulis dalam tulisan kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan bahwa kamu akan diam dan aku akan berperang gantimu. Di sini memberi pengertian bahwa terhadap bangsa Israel, umat yang menjadi umat pilihan Tuhan, Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Iya. Dan itu janji Tuhan di dalam firman. Dan Dia genapi dalam perjalanan bangsa ini. Allah tidak diam, tetapi Dia menuntun bangsa ini dalam perjalanan dengan tiang awan dan tiang api. Sehingga konteks ayat ini bahwa Allah turut bekerja, jadi menunjukkan bahwa Allah ada turut terlibat di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Saya percaya pun juga kita umat Tuhan di tahun 2023. Minggu ketiga kita sudah jalani. Saya yakin dan percaya janji Tuhan ya dan amin bahwa di minggu ketiga dan seterusnya kita yakin sesuai janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Hidup pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan,
dalam segala apa yang kita kerjakan layak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah peduli dengan kita. Sekali lagi, Allah peduli dengan saudara dan saya. Dalam Alkitab menulis begini, kepada mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita adalah pribadi-pribadi yang mau mengasihi Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang mau mengasihi Tuhan, maka juga Allah peduli dengan kita. Sekali lagi, Allah peduli dengan saudara dan saya. Karena kita mau mengasihi Dia, maka sebagaimana respon kita kepada Dia, kita mau mengasihi, maka juga pun Dia merespon kita dengan Dia mau peduli. Tahun 2023 saya percaya pun juga Tuhan peduli dengan kita. Ada sebuah pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Saudara, Allah turut bekerja di sini memberikan indikasi juga demikian. Dia peduli dengan saya, Dia peduli dengan saudara-saudara. Saya tidak tahu tahun baru 2023 di awal tahun ini apa yang saudara hadapi. Atau tahun 2022 saudara-saudara menghadapi banyak hal, banyak tantangan, nggak ada yang peduli. Tetapi Tuhan peduli kepada setiap mereka yang mau mengasihinya. Dan ini adalah bukti dari Allah bekerja, turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Luar biasa saudara-saudara kasih Tuhan. Bahwa kepedulian Allah dalam kehidupan kita yang kita yakini di dalam Kristus, ya, di dalam rohnya yang Dia berikan kepada kita, sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun yang kita alami dalam hari-hari hidup, kita bisa melewatinya. Dan kita memasuki di tahun yang baru pada minggu yang ketiga ini. Bukti pemeliharaan Tuhan yang selalu ada. Dalam kitab Mazmur menulis, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia. Amin, saudara-saudara. Itu menunjukkan dalam kitab Mazmur bahwa semua karena Tuhan yang bekerja, karena kepedulian Tuhan terhadap saudara dan saya. Sehingga jikalau bukan Tuhan maka sia-sia. Artinya segala sesuatu karena Tuhan maka menjadi berarti di dalam hidup ini. Tahun baru juga pun kita melangkah di minggu ketiga. Karena Tuhanlah yang menjadikan pribadimu menjadi berarti. Karena Yesuslah sehingga engkau bisa ada sebagaimana ada, saudara-saudara. Perhatian Tuhan yang tertuju kepada saya, tertuju kepada kita semua. Karena kita mau tunjukkan bahwa kita adalah umat yang mau mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Maka firman berkata, maka Dia turut bekerja di dalam setiap sendi kehidupan. Yang ketiga, Allah turut bekerja di sini menunjukkan bahwa Allah tahu kapasitas dirimu. Kita sadar bahwa kita tidak punya kekuatan lebih tanpa Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemampuan dan kekuatan menghadapi keadaan apa yang kita hadapi. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara, Allah turut bekerja, Dia tahu kapasitas diri sehingga setiap kita, siapapun dia, kita membutuhkan Dia. Dan Dia sudah lebih tahu, Dia sudah lebih dulu mengetahui siapa dirimu, siapa kita ini. Saudara, manusia tidak dapat untuk mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam aku kamu akan berbuah-buah banyak. Di dalam aku kamu dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan itu janji Tuhan bagi setiap kita yang mau mengasihi Tuhan. Poin yang ketiga, Allah turut bekerja menunjukkan bahwa Dia mengetahui kapasitas kita sehingga Dia mau turun tangan. Sekali lagi, Dia mau turun tangan. Dia mau terlibat di dalam setiap apa yang engkau hadapi dalam hidup ini. Tentu sudah kasih Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam hal ini juga berpulang di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau merespon Dia. Saudara-saudara,
Sebab ada orang Kristen dalam menjalani hari-hari hidup enggan dia mau melibatkan Tuhan. Firman ini ada tetapi enggan dia. Dia mau berusaha dengan kekuatan diri. Dia mau berusaha dengan kemampuan diri. Tapi Alkitab tidak jamin kekuatan diri, kapasitas sebagai manusia biasa, apakah bisa atau tidak bisa. Tetapi Alkitab menulis, manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka kita membutuhkan dia, dan dia mengerti siapa engkau. Saudara, menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini, kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Janji Tuhan, dia mau bekerja dan dia mau turut bekerja di dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Iya. Mau bekerja dalam setiap sendi kehidupan kita, maka saya percaya ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu yang luar biasa yang pasti terjadi. Yang Alkitab katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan itu kembali pada poin kedua tadi, bicara kepedulian Tuhan. Puji Tuhan. Tahun 2023 saya percaya Tuhan peduli dengan kita. Ketika kita juga pun mau peduli dengan Tuhan. Tuhan mau turut bekerja di dalam kita. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Saudara, pengertian dari Allah turut bekerja di sini menunjukkan adanya satu sinergitas antara kita dengan Tuhan. Saudara. Artinya, ketika kita mau berserah, ketika kita mau menyerah kepada kehendak, ketika kita mau berserah kepada Tuhan dalam rancangannya, maka dia akan turut terlibat di dalamnya. Artinya kita tidak menanggung sendiri. Kita tidak mau berjalan sendiri. Tetapi kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian, saudara-saudara, yang ketiga, kaitannya dengan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Haleluya, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Sekali lagi, Allah kita Allah yang bertanggung jawab, yang tidak membiarkan kita umatnya, katakanlah kelaparan. Allah kita Allah yang ajaib, yang tidak membiarkan kita untuk kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi Allah kita Allah yang betul-betul dia memperhatikan saudara dan saya. Sehingga dia tidak membiarkan kita sendiri. Alkitab berkata bangsa Israel dalam perjalanan ada tiang awan dan tiang api. Itu bicara tentang Allah menyertai mereka. Begitu juga dengan kita, Tuhan menyertai kita. Saya percaya di tahun 2023 ini ada tiang awan dan ada tiang api yang selalu menuntun, dan kita mau berjalan dalam tiang awan dan tiang api itu. Tiang awan dan tiang api itu bicara tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang akan mengarahkan kita untuk melangkah maju, berjalan di dalam jalannya Tuhan itu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan baik yang telah melihara kita. Sehingga dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi dia ada setiap saat dan ketika. Amin. Terakhir, saudara. Dikatakan begini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Kekristenan adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah rencana Tuhan. Kekristenan adalah orang dipanggil untuk masuk dalam sebuah agenda Tuhan. Kekristenan adalah seorang dipanggil untuk masuk dalam karya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara dan saya, karya Tuhan, agenda Tuhan itu adalah hal yang indah yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Dan kita sedang menuju ke sana, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sedang menuju ke sana. Itu janji Tuhan. Yaitu mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana yang terbesar dalam karya Tuhan dalam kita adalah bicara tentang keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Ketika kita mau terus berjalan dalam rencana Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Yakinkan dalam dirimu bahwa engkau ada dalam rencana Tuhan. Dan kita berkata tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. 2023 kita mau percaya rencana Tuhan dalam hidup. Untuk mendatangkan kebaikan. Apapun itu. Untuk mendatangkan kebaikan.
Ketika kita mau menaruh percaya, menaruh harap, dan ketika kita terus mau berserah kepada Tuhan. Dia menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup. Dan saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, tahun 2023 rencana Tuhan pasti tergenapi dalam kita. Dan ada banyak hal lagi akan Dia genapi dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau bersinergi dengan Tuhan, dan di situ kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada mendengarkan tayangan ini. Jemaat GPD Sola Gracia Bogor, dimanapun juga saudara-saudara berada. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan jadi bagian kita sekalian. Amin. Tuhan berkati. Mari saya berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami kembali belajar dari firman Tuhan apa yang menjadi janji Tuhan bagi kami. Bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau turut bekerja dalam setiap kami dan kami merespon hal itu. Bahwa kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di tahun ini tahun 2023. Pada minggu ketiga dan pada langkah-langkah selanjutnya. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan peduli dengan kami. Tuhan memperhatikan kami. Mata Tuhan tertuju kepada kami. Sebabnya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan lihat seluruh jemaat, semua kami yang mendengarkan tayangan ini, melihat setiap semua kami. Kami mau terus berserah dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus setiap saat dan ketika dalam kehidupan ini. Yang menjadikan kekuatan baru dalam kami. Yang memampukan kami untuk kami terus melangkah. Bahkan janji Tuhan, kami sebagai umat-umat pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berkati Bapak, Ibu, suami, istri, orang tua, anak. Tilik mereka dalam pekerjaan, usaha apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan ada selalu bersama dengan mereka. Karena janji Tuhan bersama dengan Engkau kami cakap kami dapat mengerjakan perkara yang besar. Dan itu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, umat anak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kalau ada jemaat yang sakit, sembuhkan dan beri kekuatan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu.